Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali pada pergumulan di kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita dan kami mengajak kita semua untuk menggumuli kembali pendalaman kitab suci di tema yang kedua dengan subtema Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Teks kitab suci sebagai bahan referensi kita dari subtema ini adalah dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dan dalam pertemuan untuk subtema yang kedua ini, sesungguhnya kita diajak untuk memperoleh tujuan yang akan kita capai bersama dari pendalaman kitab suci berkaitan dengan subtema ini. Ya, tentu ada beberapa tujuan yang mau kita capai bersama adalah ya kita semakin disadari bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Dia adalah Raja Surga dan dunia yang akan menghakimi manusia pada akhir zaman. Tentu dengan harapan yang lain bahwa dalam pergumulan ini kita juga semakin disadari bahwa kita ini adalah hamba-hamba-Nya yang setia. Dan juga tujuan yang lain adalah agar kita semakin hari semakin berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang-orang yang sangat menderita yang berada di sekitar kita. Ibu bapak, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, yang juga sedang menyaksikan tayangan kami ini, kita pun bersyukur dan berterima kasih tentu kepada Tuhan karena kita selalu dan senantiasa diberikan kesehatan, sehingga setiap saat kita juga tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan juga kami berterima kasih kepada pemirsa di rumah dan kepada siapapun yang menyaksikan tayangan kami ini untuk kembali bergumul dalam subtema yang kedua ini. Namun sebelum kita melanjutkan pendalaman kitab suci ini, kami mengajak kita semua untuk memulainya dengan doa pembukaan. Kita menandai tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umat Allah yang dikasihi dimanapun kita berada dan menyaksikan tayangan ini. Kita sudah menggumuli subtema pertama di pertemuan sebelumnya tentang Allah adalah kasih. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, secara khusus kami mengajak kita semua untuk kembali bergumul di subtema yang kedua dari pendalaman kitab suci di bulan September ini, yaitu tentang Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Sebelum kita melanjutkan pergumulan ini, kami mengajak kita semua untuk merenung bersama dan menyiapkan hati dalam doa pembukaan yang dibawakan oleh rekan saya ini, Oke. Pak Yudi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu
agar dapat menerima sabda yang kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita diajak untuk bersama-sama merenungkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini sebelum saya membacakan bacaan dari kitab suci, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang menyaksikan untuk bersama-sama membuka kitab sucinya dan kita bersama-sama membacakannya. Saya akan membacakan bacaan kitab suci pada pertemuan yang kedua ini. Pembacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar,
kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit dan dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih untuk Pak Yurit yang sudah membacakan teks kitab suci, dan ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk menanggapi dan mendalami bacaan kitab suci yang barusan kita dengar. Kami mengajak kita semua untuk merenung dan merefleksi beberapa pertanyaan penuntun yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentu kita diajak untuk merenungkannya di rumah kita masing-masing ataupun dimanapun kita mempunyai waktu yang cukup, termasuk di tempat kerja atau di saat-saat kita beristirahat. Oleh karena itu kami pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyuguhkan beberapa pertanyaan penuntun berkaitan dengan perikop kitab suci yang sudah kita dengarkan tadi. Dengan harapan bahwa pertanyaan penuntun ini nanti akan kita jawab secara bersama di dalam keluarga kita masing-masing, baik secara kelompok, kategorial, maupun secara pribadi, dan juga nanti akan sangat mengharapkan tanggapan dan jawaban dari kita semua dalam kolom komentar yang akan kami sediakan, dan juga bisa juga dalam bentuk video atau juga dalam komentar di grup WA Sekretariat Paroki Yesus Gembala Bayi. Oke, oleh karena itu kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan penuntun berkaitan dengan bacaan kitab suci yang barusan kita dengar. Yang pertama, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan yang kedua, apakah yang dilakukannya pada akhir zaman? Dan apa yang menjadi dasar dari pertimbangan atas penghakiman itu? Pertanyaan ketiga, siapakah yang diumpamakan dengan domba dan kambing berdasarkan teks yang barusan kita dengar tadi? Dan tentu apa yang mereka lakukan? Pertanyaan refleksi keempat adalah, apakah yang dilakukan oleh anak manusia terhadap mereka yang berada di sebelah kanan dan juga terhadap mereka yang berada di sebelah kiri? Dari 4 pertanyaan yang sudah kita dengarkan tadi adalah pertanyaan yang berkaitan dengan perikop kitab suci yang sudah kita dengarkan bersama.
Namun ada beberapa pertanyaan refleksi yang akan kita renungkan sendiri, baik di keluarga maupun di kelompok kategorial atau di lingkungan kita masing-masing, yang sebagai bahan refleksi kita dalam menanggapi subtema yang kedua ini. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang selama ini menjadi motivasi bagi saya untuk berbuat baik kepada sesama, terutama terhadap saudara-saudara yang malang dan menderita? Pertanyaan refleksi kedua adalah, apa yang seharusnya menjadi motivasi saya dalam melayani sesama? Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dua pertanyaan refleksi ini sekali lagi kami mengajak kita untuk merenungkannya secara bersama-sama ataupun secara pribadi, kapan dan dimanapun ketika kita kembali mengingat tema ini, subtema ini secara khusus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita menggumuli pertemuan dari subtema kedua ini, tentu kita diminta untuk membuat sebuah aksi nyata dalam kehidupan kita di keluarga maupun di lingkungan ataupun juga di paroki. Jadi kepada kita semua kami mengajak agar setelah kita mendalami dan merefleksikan sabda Allah yang telah kita dengarkan tadi, mari kita merencanakan aksi nyata yang berkaitan dengan panggilan kita, terutama membangun solidaritas Kristiani dan ungkapan kesetiaan kita sebagai hamba-hamba Kristus. Kita boleh merencanakan aksi bersama. Siapa berbuat apa, kapan, di mana, dan kepada siapa aksi nyata itu kita buat. Ya, kami mengajak kita semua untuk coba melihat orang-orang di sekitar kita, kira-kira siapa yang bisa kita bantu. Apalagi bacaan yang baru kita dengar tadi adalah berkaitan dengan penghakiman terakhir. Ya, tentu banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang menderita, sedang sakit, yang barangkali perlu kita kunjungi. Yang juga mungkin orang-orang banyak yang berkekurangan, katakanlah tidak mempunyai makanan atau tidak mempunyai tempat tinggal, dan banyak kesulitan-kesulitan lain yang sedang kita hadapi. Mari kita nyatakan sesuai dengan apa motivasi dan tujuan kita dalam tindakan nyata yang dimaksud. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh pergumulan berkaitan dengan pendalaman kitab suci di subtema yang kedua ini, kita kembali diajak untuk berdoa bersama-sama dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh teman saya, Pak Yudi. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita sudah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, merefleksikan dan merenungkannya. Kita akhiri semua rangkaian pendalaman kitab suci dalam kesempatan ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama bagi yang menderita dan sakit. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus,
yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Amin. Amin.